Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam podcast Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung. Kebetulan hari ini edisi spesial Hari Sumpah Pemuda. Nah, sudah hadir di tengah kita para komandan tempur Angkatan Muda Muhammadiyah yang terlihat di frame. Ada Abangda kita Bang Rusdiar SAP MSI selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muda Muhammadiyah sekaligus Koordinator Angkatan Muda Muhammadiyah. Di sebelah kanan saya sudah ada utusan dari Ketua Umum DPD IMM Bangka Belitung yang sedang bertanwir di Malang. Ada Ketum selaku perwakilan dari DPD dan juga karena infonya sedang sakit ya adik Alizana Hairunisa selaku Ketum PWIPM sekarang diwakilkan oleh Ketua Bidang Organisasi yaitu Bung Fikri Setiawan. Nah, pemirsa podcast Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung, nah, tentu di bulan spesial ini, bulan Oktober, sejarah Indonesia mengatakan bahwa di tanggal 28 Oktober 1928 itu telah terjadi Ikrar Sumpah Pemuda yang melalui proses rapat yang cukup panjang, bahkan 2 hari kalau membaca sejarah. Ada pleno pertama dan pleno kedua. Tokoh yang berperan penting pada saat itu adalah Mohyamin yang akhirnya menyatukan berbagai perspektif dari kepemudaan. Bahkan Mohyamin salah satu unsur yang akhirnya masuk dalam BPUPKI ya untuk kemudian menyusun kemerdekaan dari unsur kepemudaan. Nah, dalam ikrar kurang lebih menyatakan bahwa kita harus satu bahasa ya kan, satu bangsa dan satu tanah air. Nah, itulah ada game yang selalu kita dengar dalam kepemudaan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu tentu dalam konsep kepemudaan di kebangsaan nasional kita di Indonesia ada lagi kemudian mungkin perspektif dari Muhammadiyah sendiri misalnya dalam proses kepemudaan di internal Orto Muhammadiyah. Nah, hari ini sudah hadir tadi 3 komandan tempur ya kalau saya istilahkan yang hadir pada malam hari ini. Nah, kita akan berbincang santai tapi tentu tidak menghilangkan substansi kita dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, untuk memulai sebagai pemantik, kita pengen dengar bagaimana 97 tahun Sumpah Pemuda menurut Abangda kita Bang Rusdiar. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bung Aldi selaku moderator dan juga Sekretaris Wilayah Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung. Tentu kalau kita merefleksi 97 tahun Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh Putri Bangsa pada saat itu menyatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kalau kita merefleksi itu, tentu kita berkaca dengan kondisi kepemudaan saat ini, baik itu secara organisasi maupun kepemudaan yang di luar organisasi. Kalau kami menilai saat ini, tentu sangat banyak pemuda kita atau pemudi saat ini agak anti organisasi. Oh, ya. Ini anti organisasi ini tentu kalau kita melihat dari perspektif sosial ini menjadi masalah. Sedangkan dalam kehidupan sosial itu salah satu bentuk bagaimana kita bermasyarakat ya tentu adanya organisasi-organisasi. Mulai dari mungkin dari sekolah dulu, bagaimana keterlibatan adik-adik kita di organisasi pramuka. Ini saya melihat dan menilai baik dari perspektif anak-anak maupun orang tua ya. Ada anak-anaknya ikut pramuka, maknya ikut camping juga ya. Ini enggak tahu deh salahnya di mana gitu kan. Nah, konsletnya itu di mana. Jadi ada ruang terbatas untuk keterlibatan adik-adik ya, generasi di bawah kita untuk melakukan eksistensi dalam organisasi. Terbatas itu baik dari ruang gerak keluarga maupun organisasi ini hanya sebagai prasyarat dari salah satu misalkan untuk take and give kalau istilahnya, karena anak Gen Z ini harus tahu ada kalau ada ini dapatnya ini ya, ada ini gula, ada semut. Ketika misalnya ikut pramuka nanti nilainya seperti ini ya. Sehingga pragmatisme ini ya tertanam bagi adik-adik kita yang cenderung agak mager gitu kan. Dulu kan main monopoli itu misalkan harus minimal berempat, betul. Main catur berdua, terus main gaple berempat. Sekarang bisa sendiri dengan zamannya teknologi. Nah, sehingga kalau kita melihat dari kacamata sosial, tentu ini menjadi problem
problem yang mana ke depan yang digaungkan oleh Presiden Indonesia Emas 2045 ini, ya generasi-generasi itulah nanti akan merubah lah, kalau dalam istilah kita itu kan, kalau mereka tidak bergerak ya tentu 2045 pun ya kondisinya akan seperti ini. Mungkin memantik awalnya. Ya, Itu baru perspektif Muhammadiyah yang kita kenal seperti apa. ya jadi kurang lebih apa yang disampaikan menjadi refleksi 97 tahun Sumpah Pemuda, kurang lebih pemuda yang tidak mandiri, ada problem ketidakmandirian dalam kepemudaan kita ya kan, bahkan untuk camping pun di Pramuka harus tenteng gitu orang tuanya manja gitu ya. Kemudian dari sisi lain juga ya ada problem sosial di kepemudaan hari ini, pragmatisme yang luar biasa. Bahkan ada apa ya, ada transaksi dalam merebut kekuasaan kepemudaan. Ini kan ya problem besar, jadi catatan bagi kita terutama di Bangka Belitung yang sejatinya sebetulnya tidak ada yang kayak gitu, tapi akhirnya sekarang mulai bergeser nih perilaku yang negatif ke kepemudaan kita. Ini jadi catatan buat kita angkatan Muhammadiyah gitu ya. Mudah-mudahan tidak bergeser ke kita, stop di mereka saja begitu ya. Nah, itu dari Bang Rusdiar perspektif yang disampaikan soal refleksinya terhadap 97 tahun Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana dari teman-teman IMM memandang refleksi 97 tahun Sumpah Pemuda hari ini? Oke, baik. Terima kasih banyak Abang Daldi, dan sebelumnya saya menyapa dulu di sini ada Abang Rusdiar, salah satu pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung, dan Adinda Fikri. Adinda Fikri dari IPM. Jadi kalau dari sudut pandang IMM sendiri, untuk refleksi ke 97 tahun pemuda, Sumpah Pemuda ini memang banyak sekali yang PR, khususnya bagi mahasiswa ya. Apalagi generasi saat ini, generasi Gen Z yang notabene dari tahun 97 sampai 2010 kalau nggak salah. Jadi kalau kami lihat dari perspektif mahasiswa, terutama pemuda-pemuda saat ini, memang betul saya benarkan yang dari Bang Rusdiar, banyak mahasiswa yang khususnya mahasiswa itu malas berorganisasi. Dan itu juga memang menjadi kekurangan, dan harus ditambahkan kepada mahasiswa-mahasiswa lain agar mereka itu lebih aktif lagi, apalagi di organisasi. Karena sejatinya kalau kita lihat mukadimah pertama tadi, bahwasanya kayak Muhammad Yamin, beliau juga berorganisasi. Yang membentuk Sumpah Pemuda itu kongres awal di tahun 1926 dan lanjut kongres keduanya itu di 1928. Dan itu mereka bentuk lewat organisasi. Kalau kita lihat di Sumpah Pemuda ini, kami dari mahasiswa ini inginnya bahwasanya mahasiswa itu lebih kritis lagi. Karena saat ini ya benar, teknologi itu hampir memudahkan mahasiswa-mahasiswa itu menjangkau dunia luar tanpa bersosialisasi, ya kan? Jadi apapun yang ada di dunia luar, mereka tinggal sistemnya gadgetin aja, gadget. Jadi kalau dari saya pribadi, kita boleh, khususnya pemuda, kita boleh main gadget, tapi kalau dapat gadget itu sebagai ilmu baru, kita bisa dapat ilmu baru lewat gadgeting, ya kan? Sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali di kabinet juga banyak anak muda. Nah, mereka itu kalau kita lihat sekali lagi memanfaatkan gadget itu bukan hanya di satu ruangan. Nah, jadi mereka itu bisa menjangkau semua ruangan. Jadi kalau refleksi ke 97 tahun untuk khususnya pemuda-pemudi khususnya, ya kalau kita mau maju sesuai dengan tagline Indonesia Emas tahun 2045, ya kita harus mulai bergerak dari sekarang. Mulai bergerak dari sekarang, ya kita jangan hanya mageran tadi ya. Jangan suka rebahan untuk teman-teman pemirsa khususnya di pemuda-pemudi. Mari kita sama-sama bangkit di refleksi atau di Sumpah Pemuda ini. Semoga di tahun 2027 dan seterusnya yang lebih dilihat itu pemuda-pemudinya. Ya kan? Gitu. Kalau dari IMM seperti itu. Oke. Ya, pemirsa podcast Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung. Ya, hari ini IMM sedang bertanwir juga di Malang. Hari ini kalau nggak salah penutupannya juga. Dan tentu ada, bahkan saya lihat di status WA teman-teman itu ada 8 poin poin-poin hasil dari tanwir yang juga mencatat persoalan nalar kritis kesehatan mahasiswa Muhammadiyah menjadi salah satu PR besar bagi para kader IMM. Mudah-mudahan
refleksi malam ini menjadi jadi minimal di skup kecil kita Kepulauan Bangka Belitung jadi batu loncatan untuk memperbaiki nilai nalar kritis para Ikatan. Nah, selanjutnya kita mau dengar refleksi dari Ketua Umum Daniel Anzar Simanjuntak pakai kain ya, pakai batik, ya, pakai jas gitu ya. Saat ini mengilhami sekali senior ya, karena tentang Pak Wamen Haji Umroh baru hadir di sini ya kan, mencontohkan menggunakan kain sarung ya kan, dengan jas dan baju yang rapi di dalam. Nah, tiba-tiba juniornya mengikuti, istilahnya kurang sinkron saja antara atas dan bawah. Nah, silakan mungkin dari perspektif IPM sekarang, dari pelajar ya kan, yang justru menurut saya lebih berat karena tunasnya dari pelajar kan, pembentukan karakter buildingnya kan dari bawah, dari IPM ini lah. Nah, hari ini IPM bahkan seniornya juga sedang melenting semua gitu kan, punya kapabilitas dan skill yang mumpuni sampai dipercaya Presiden Prabowo mengisi kabinet, termasuk Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah kan, dari alumni IPM, Bang Daniel, Bang Raja Juli, itu bermula dari IPM semua. Nah, tapi bagaimana kondisi IPM hari ini? Nah, kita mau dengar refleksinya dari Dindo Setiawan ini, mewakili Ketua Umum yang sedang sakit di rumah. Silakan. Baik, kalau kita melihat terkait refleksi 97 tahun Sumpah Pemuda, ini kan waktu yang sangat lama. Menurut saya 97 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dan sekarang pemuda itu diambang era kemunduran. Yang dulunya perjuangan para pahlawan kan, Muhammad Yamin terkait membentuk Sumpah Pemuda. Dan hari ini benar kata Abang Rosdiar dan Bang Ali tadi, kita selaku pemuda sekarang menghadapi era kemunduran karena dihadapi dengan digital tadi. Ini kan merupakan sebuah urgensi bagi kami juga di IPM, di pelajar, itu bagaimana menanamkan dan menumbuhkan kembali jiwa kepemudaan yang harusnya memang itu bisa tumbuh dari ranah pelajar. Dan memang kemarin sempat juga banyak diskusi yang telah kami lalui bersama kawan-kawan di IPM, itu bagaimana nih solusi yang kita tawarkan kepada para pelajar, bahwa hari ini pelajar itu bukan hanya sekedar penonton. Pelajar harus mampu mengambil peran. Makanya saya sampaikan di kawan-kawan wilayah, pelajar Muhammadiyah itu harus berani bersaing, baik itu di tingkat mahasiswa ataupun di OKP-OKP lain. Itu bukti sebagai kita, pelajar dan pemuda Indonesia. Itu selalu saya sampaikan, tekankan kepada kawan di wilayah maupun di daerah. Gitu. Jadi menurut saya refleksi hari ini kita harus sadar dulu terhadap diri kita masing-masing. Hari ini kita sebagai orang-orang yang menggerakkan di dalam sebuah organisasi, kita tanamkan dulu sebuah jiwa, ruh organisasi, kepemudaan itu di diri kita sendiri. Itulah awal mula kita dapat merefleksikan kembali bagaimana giro-giro perjuangan para pendahulu kita itu dapat kembali lagi di era sekarang, di era digital. Mungkin begitu. Sudah seperti Bung Karno, bukan lagi Wamen Haji. Seperti Bung Karno. Tiba ada Bung Karno masuk dalam pelajar mau ngambil mahasiswa. Ya, begitu pemirsa podcast Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung ya, ada 3 perspektif yang pada intinya PR besarnya atau outline-nya sama, bahwa hari ini kita beriringan tetapi terkesan kita bahkan di bawah teknologi. Cenderung pemuda sekarang ditekan oleh teknologi, harusnya tetap menjadi bagian yang menciptakan teknologi tetapi ataupun minimal seimbang dengan teknologi, beriringan ya. Tapi hari ini problemnya adalah kita dihimpit oleh teknologi. Karena sudah kebiasaan ya kan, terus juga menjadi ketergantungan terhadap teknologi, padahal ruang dialog ya kan, bertatap muka, sosialisasi tentu harus tetap berjalan supaya
jangan semuanya berdasarkan kepada referensi teknologi. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, karena tadi sudah mulai mengupas kepada persoalan teknologi. Nah, masuk kemudian, kalau tadi kan perspektifnya umum. Bang Rusdiar, Fikri dan Alina. Sekarang kita coba memandang 97 tahun Sumpah Pemuda dengan banyak inventarisir masalahnya. Bagaimana kemudian solusi yang kita tawarkan dari Angkatan Muda Muhammadiyah, tentu melalui perspektif yang dengan ideologi kita, tentunya bagaimana cara menjawab, terutama dari perspektif Islam misalnya. Nah, problem teknologi, bahkan tadi pagi saya berdiskusi Bang Rusdiar dengan Ketua DPRD Provinsi yang juga sedang ada tamu audiensi dari guru-guru. Di Pangkal Pinang ini saja ada problem, katanya siswa itu istilah sekarang menjualnya dengan sangat terbuka, bahkan dia menjualnya lagi jadi sales untuk kawannya. Dan ini permasalahan terbuka. Kaget kita mendengar cerita itu dari guru langsung. Problem besar hari ini. Dan pintar caranya, tidak PO di ruang di hotel kan terdetek. Ya, betul. Gimana? Bekerjasama dengan salah satu bisa ya disiapkan ruangnya dan sebagainya oleh para pria. Ini salah satu problematika yang besar di Pangkal Pinang berarti kan. Nah, mungkin akan merambah juga ke daerah lain, bahkan sebabel. Nah, ini kan masalah. Belum lagi narkoba, belum lagi radikalisme dan sebagainya. Nah, bagaimana Bang, mungkin Abang Rusdiar dulu nanti untuk memulai terhadap berbagai inventarisir masalah kepemudaan dan pemudi kita di tengah, artinya tantangan zaman, korelasi zaman, teknologi ini sudah campur aduk. Nah, bagaimana Bang Rusdiar selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah sebagai komandan tertinggi di Pemuda Muhammadiyah dan AMM jawab tantangan ini, Bang? Baik. Ya, kalau kita bicara keprihatinan kondisi saat ini, tentu banyaklah kita dengar kasus-kasus kejadian itu yang melibatkan anak-anak muda, adik-adik mahasiswa maupun pelajar. Tentu salah satu rem, kalau saya sampaikan rem, bagaimana kita bisa membatasi diri terkait pergaulan-pergaulan bebas, ya salah satunya dengan organisasi. Kalau mungkin pernah dengar cerita lagunya Bang Opik dulu kan, gimana katanya, berkumpullah dengan orang-orang soleh, terus sholat 5 waktu dan seterusnya. Itu tentu ya dengan cara berjamaah. Jadi organisasi inilah bentuk bagaimana kita berjamaah menuju kebaikan. Ya tentu ada remnya. Kalau kami pemuda mungkin remnya ada ayahanda. Ketika kita agak lewat dikit, misalkan offset dikit, ya tentu ada yang negurnya. Begitu juga ada IMM atau IPM. Kalau ketahuan dengan kami ada hal-hal yang agak offset sedikit, pasti kita berusaha bagaimana menyapalah, menegur, berdiskusi, berdialog, sehingga hal tersebut tidak terjadi di lingkup organisasi. Inilah yang menjadi penentu giroh sebenarnya kalau kita bicara. Kalau saya karena memang dari SMP juga berorganisasi ya. Jadi dari SMP itu sudah kelas 1 itu sudah didaulat jadi ketua OSIS. Tapi tidak lama karena agak beda persepsi dengan pembina OSIS ya. Jadi saya hilang dari SK. Tapi ya itu dinamika gitu kan. Terus di tingkat SMA saya dulu di Rohis, SMP Direktur Rohis di SMK 2 Pangkal Pinang. Jadi kan lingkupnya mulai lebih besar, sampai di mahasiswa juga ikut aktivitas-aktivitas organisasi kemahasiswaan di kampus, sehingga di situ menjadi rem kita ketika kita mau melangkah hal yang tidak baik pada kawan nih. Ada rasa malu kita, tentu malu dengan Allah, tapi ada juga ketika kita dilihat secara langsung oleh kawan, dan tentu menjadi rem kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Itu dari kami sih Pemuda Muhammadiyah tentu ada program ke arah situ, ya mungkin lebih ke sifatnya, kalau kita di Muhammadiyah ini kan sifatnya lebih umum. Kalau pemuda ini di tatanan yang mendekati orang tua, kalau mahasiswa itu kritis, silahkan kritis. Kalau pemuda pelajar ini lebih bagaimana mengajak, merangkul mereka dengan organisasi. Kayak kemarin kan ada lomba-lomba bakat, minat dan sebagainya, sehingga memang ranahnya ke pelajar ya. Kalau di pemuda ini mahasiswanya lewat, orang tuanya belum sampai. Ini agak panjang waktunya. Disinilah penempaan diri kita tentu
memang kalau kita bicara pragmatis, ya kita akan kecewa kalau sesuatu yang kita inginkan tidak dapat. Ya. Makanya kalau pengen tidak kecewanya, ya saya ajaklah kawan ya lebih inilah, kalau bahasanya itu lebih sering kumpul diskusi. Ya tadi memanfaatkan teknologi tadi. Jangan kita dimanfaatkan teknologi. Mungkin jaraknya jauh nih, ada yang di Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan. Tapi paling jauh tuh rasanya Bangka. Sehingga jarak itu bukan menjadi masalah dengan teknologi tadi. Iya. Jangan kayak tadi dianggap misalkan yang jauh jadi dekat, yang dekat ini jadi jauh. Ya, yang salahnya kan. Justru yang jauh itu jadi dekat, yang dekat ya jadi makin dekat. Ya, saya kadang ngajak, apa ini kita diskusi ngopi atau silaturahmi, ya saya ke rumah Bung Sekjen sering diskusi atau apa kan. Atau kalau kami dengan ayahanda mungkin sering agak sering ini. Subuh saya lagi sini. Iya. Karena memang saya melihat almarhum Pak Kamarudin itu memang beliau tuh maunya subuhnya di sini. Karena kalau siang mungkin lain gitu kan. Kami berusaha juga meneladani beliau bagaimana semaksimal mungkin subuh di sini diskusi dengan ayahanda. Kadang-kadang saya kalau ditawari kuliah subuh, ayahanda saya belajar dulu lah di sini. Ini bukan berarti saya tidak paham atau tidak mau, cuma kita pengen dengar kajian dari ayahanda. Jadi kita pengen dengar ilmu dari mereka, pengalaman dari mereka. Masih pagi, masih jernih pikiran kita kan, masih terekam untuk hal positif. Mungkin itu bisa menular ke adik-adik IMM maupun PM. Siap Bang Dah. Ya makanya kemudian mungkin Muhammadiyah mungkin sudah ini Bang ya, sudah menjawab tantangan zaman ya, dengan menghadirkan ortom ini yang sudah dibentuk sekian puluh tahun yang lalu kan. Ini memang sudah terfikirkan mungkin oleh pendiri Muhammadiyah bahwa Kiai Dahlan bahwa hidup ini akan terus berputar ya kan, akan terus mengelinding sampai pada semakin majunya teknologi, dan peran kita sebagai kader Muhammadiyah sangat berat untuk menjaga nilai-nilai keagamaan dan moralitas bangsa kita. Nah, kalau ke IMM saya spesifik aja karena ada slogan andalan IMM itu katanya anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Dengan problem yang saya sampaikan, bagaimana? Apakah masih relevan nih? Slogannya IMM anggun dalam moral, unggul dalam intelektual itu untuk menjawab moralitas dan tantangan kepemudaan kita, terutama di mahasiswa. Karena infonya yang kayak saya contohkan tadi itu yang Open BU itu rata-rata mahasiswa. Dan ya saya nggak tahu kampus mana, tapi rasanya pasti tersebar semua kampus. Mau dia labelnya Islam ataupun bukan, sepertinya kan ini oknum ya, bukan karena ajaran kampus ya oknum. Tapi tentu kan kalau ketika hal yang kayak gitu terjadi di sekeliling kita kan menjadi bahaya kalau kita tidak merespon dan tidak memitigasi persoalan. Nah, gimana ada Gium anggun unggul dan intelektual menjawab tantangan kepemudaan di 97 tahun Sumpah Pemuda? Iya. Baik. Jadi kalau kita fokus dengan tantangan tadi, yaitu tadi banyak kayak masalah radikal dan lain-lain, itu memang PR. Khususnya bagi kami mahasiswa itu PR sekali. Apalagi di kalangan kampus, kita kalau sedikit cerita itu rata-rata ketika mohon maaf yang pemudi yang ketika tidak dikirimkan uang dari orang tua itu kadang jadi alternatif terakhir. Iya, jadi itu alternatif terakhir, dan itu memang menggiurkan. Alternatif pertama ya. Itu alternatif terakhir. Karena kami beberapa kali diskusi perihal ini, terutama masalah ya memang yang kami sayangkan itu ketika otak mereka itu sampainya di situ. Otak pemudi itu, khususnya pemudi. Nah, padahal banyak sekali cara-cara untuk menghasilkan uang ya, apalagi di zaman digital saat ini. Kita sebagai mahasiswa itu bisa memanfaatkan digital. Kalau kita yang di Ilkom itu biasanya developer desain ya kan, pengembangan website. Itu sebenarnya bisa semua dipelajari, bisa dipelajari bahkan lewat otodidak tadi kan. Sekarang banyak platform-platform termasuk yang YouTube ini kan. Jadi kita yang kami masih PR sekali lagi bagi mahasiswa itu bagaimana cara menyadarkan para pemuda-pemudi itu pintar dalam menggunakan digital, pintar dalam terhadap teknologi ini. Itu yang masih kami usahakan untuk teman-teman pemuda maupun pemudi itu bisa sadar dengan teknologi, bahwasanya teknologi ini banyak manfaatnya, bukan mudaratnya. Nah, itu sekali.
Terus kalau kita lihat kondisi sekali lagi, kalau untuk anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, itu kembali lagi kepada pribadi. Sekali lagi kepada pribadi ya kan. Namun kami itu juga berusaha bagaimana caranya di setiap diskusi keorganisasian atau di diskusi itu warung kopi itu kadang berusaha agar teman-teman itu memang fokus kepada kita yang sedang diskusi tadi. Yang infonya itu bisa ditinggalin dulu atau gawe-gawenya ditinggal dulu. Itu cara-cara kami agar teman-teman itu bisa fokus terhadap hasil diskusi itu. Nah, jadi sekali lagi kalau kita lihat khususnya untuk pemuda-pemudi, tolong kalian teman-teman itu bisa pintar dan bijak dalam menghadapi teknologi saat ini. Ya kan? Karena sekali lagi juga manfaat kita menggunakan teknologi sangat besar daripada mudaratnya. Nah, kami dari tim mahasiswa, maksudnya dari sudut pandang mahasiswa sangat PR besar terhadap teknologi itu. Karena jujur sekali lagi di teknologi, apalagi di aplikasi ini kan kadang yang tampilannya tuh kalkulator, dalamnya itu ya itulah kan. Jadi kita itu PR-nya banyak sekali, apalagi saat ini. Jadi minta tolong, siapa tahu di sini ada nanti pejabat-pejabat yang nonton ya kan, tolong ditingkatkan keamanan di bagian Komdigi tadi. Nah, tolong ditingkatkan di situ. Jadi teman-teman yang di Komdigi bisa fokus terhadap itu, apalagi bukan hanya di ini. Bu tadi, yang bahaya ini sekarang judol. Itu khusus pemuda itu. Judol online. Terus ada yang pinjol. Karena banyak juga kasus yang pemuda itu gara-gara banyak pinjolnya, ada yang maling kan, itu banyak kasus sekarang ini. Dari lubang. Yang lubang, apalagi ya. Pokok intinya yang bahaya sekali tuh. Dan kami juga berusaha tetap mengedukasi teman-teman ya, pemudi khususnya mahasiswa. Kami berusaha untuk mengedukasi, untuk memberikan yang hal-hal yang positif. Ya, berusaha juga mau ikut subuh keliling bersama Bang Rusdiar ya kan. Nah, saya bisa berarti aman lah. Jadi insya Allah nanti kami juga dari mahasiswa Muhammadiyah khususnya akan berusaha memberikan yang positif, terus mengedukasi kepada teman-teman yang tidak berorganisasi ya, biar mereka itu bisa memanfaatkan teknologi di zaman sekarang dengan baik, seperti itu. Tapi kalau dari IMM sendiri, apakah sudah, artinya edukasi tadi kan sudah bicara akan mengedukasi, apakah sudah ada yang terlaksana atau ini sifatnya baru wacana atau seperti apa? Karena kan ini inventarisir masalah ini running terus nih, ya, terus. Betul. Nah, dan sasaran paling utama di kepemudaan pasti mahasiswa. Nah, makanya PR IMM yang paling agak repot karena laboratorium positifnya di kampus, di laboratorium negatifnya juga di kampus. Gimana nih kalau dari Ali sendiri di IMM, ataupun mungkin ada pikiran dari Ketua Umum Sarkawi kan terhadap soal ini, gitu mungkin yang pernah didiskusikan di rapat-rapat misalnya. Jadi kalau di kami, alhamdulillah khususnya IMM Muhammadiyah itu beberapa minggu kemarin, Unmu khususnya Unmu itu, alhamdulillah kajian untuk mengedukasi itu hampir tiap minggu itu jalan. Jadi tiap pekan untuk mengedukasi, baik itu apa nama program? Kalau di Unmu Babel sendiri biasanya ngobrol penuh inspirasi Selasa malam. Jadi alhamdulillah itu setiap pekan jalan terus. Jadi di materi-materinya itu bukan hanya sekedar tentang mahasiswa kritis tadi, kami juga belajar bagaimana kita menghadapi tadi teknologi ya kan. Alhamdulillah itu bukan wacana. Alhamdulillah itu bukan wacana, sudah berjalan. Jadi ini berusaha bagaimana, saya juga sempat ngobrol sama Ketum Sarkawi, bagaimana kita itu adakan khusus ke internal dulu, bagaimana kita kumpul. Ya kan, kumpul dalam artinya kita tahu juga ya kan, kalau di organisasi itu biasanya ada kesibukan masing-masing. Cuman bagaimana kita bisa kumpul dulu semuanya, baru kita bisa menyamaratakan yang kajian tersebut, bukan hanya di Unmu. Maksud saya kan, bisa menyebar. Apalagi di Bangka Belitung ini kan lumayan banyak nih universitasnya kan, ada di UBB dan lain gitu. Jadi maksud saya kajian-kajian ini bisa disamaratakan, baik ada yang di Belitung ya kan, apalagi kita ini kepulauan. Alhamdulillah sekali lagi untuk edukasi ini sudah terlaksanakan. Iya, seperti itu. Jadi kita tinggal kembangkan. Ya, syukurlah. Jadi karena masalahnya kan terus berjalan, terus bertambah kasusnya kan. Ya karena kalau berharap dengan pemerintah, walaupun tugas pemerintah kan ada keterbatasan karena situasi dunia sedang parah kan.
Untungnya Indonesia ini kan kolam susu katanya kan, ada SDA-nya, makanya bertahan, masih Iya. bisa survive. Kalau nggak ada SDA udah ikut juga kita permaksulan terjadi kan kayak di negeri-negeri lain. Nah, mudah-mudahan dengan IMM sudah berjalan ini juga membantu lah pemerintah Amin. dalam mengurangi lah, meminimalisir terjadi, minimal jangan sampai terjadi di kader IMM lah. Iya. Nah, ini yang bahaya ini kan. Kalau nanti kita lihat status ada KTP tersebar dicari ya kan, peminjaman online kan repot kita kan. Iya, benar. Nah begitu. Terima kasih ya Ali. Jadi, nah kita ingin sampaikan langsung kepada Pak Wamen Haji Nano. Iya. Juga disampaikan kepada Pak Presiden Prabowo. Nah, ketampilannya sudah Wakil Menteri sekali kan, ya disampaikan. Nah kalau pelajar sendiri, Pak Fikri menyikapi apa persoalan masalah-masalah kepemudaan yang sudah terpantik di beberapa sesi tadi, ya kan di tengah kalau IPM ini ya saya tahunya kan demi pena ya kan. Nul wal kolam mayas turun katanya kan. Nah, apakah slogan itu juga sudah terlaksana atau hanya slogan sambutan saja gitu kan? Nah, bagaimana teman-teman PWIPM beserta jajaran sampai ke level terbawah menyikapi persoalan di tingkat pelajar? Kalau pelajar ini mungkin isu yang paling santer sekarang, kalau yang seks bebas pasti ya, narkoba ya, yang level-level ringan sudah mulai tuh banyak. Nah, yang paling saya dengar yang paling agak bahaya ini di kepelajaran ini radikalisme, karena mereka itu bisa masuk ketika anak-anak pelajar ini kan terpolos ya, bisa diajak dengan mudah dengan modal misalnya diajak main game ya kan, bersama-sama tiba-tiba masuk grup dan akhirnya dibawa kabur ke luar negeri. Nah, itu tapi salah satu isu ya, mungkin teman-teman IPM punya isu yang saya nggak tangkap di hari ini. Nah, bagaimana Ikatan Pelajar Muhammadiyah menyikapi problematika kepemudaan saat ini, terutama di kalangan pelajar? Terima kasih untuk Abang Dahos. Kalau kami memang dari pimpinan pusat itu sekarang itu mengadakan kegiatan pelajar anti bully. Oh iya, isu bully ya. Jadi memang ya perundungan. Jadi kan memang kalau kita di kalangan sekolah, pelajar itu kan kasus bully ini masih marak. Sampai mati ya di Bangka Selatan. Bali, tapi mahasiswa. Di Basel ada juga. Oh, tuh. Jadi kalau kami dari pelajar Muhammadiyah kemarin itu sempat juga bikin kayak pengaduan nih, link pengaduan. Jadi untuk hotline ya. Nah, kawan-kawan pelajar yang ada di Bangka Belitung itu silakan cek di IG PWIPM, itu ada link pengaduan. Yang insya Allah nanti kami akan telaah bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Bangka Belitung. Insya Allah kami juga udah ada membangun komunikasi, dan kemarin juga ada sempat buat kegiatan tuh terkait kekerasan seksual. Karena kan kemarin juga ada banyak kasus kekerasan seksual di pelajar maupun di pesantren. Oh ya. Kayak kasus di Bangka Selatan kemarin. Nah, itu sempat kami mengangkat tuh statement. Saya juga ada nulis opini itu terkait darurat Bangka Belitung, darurat pelecehan seksual. Nah, jadi untuk para pelajar, kalaupun memang nantinya ada keluhan ataupun ada permasalahan, itu silakan curhat ke IPM Bangka Belitung. Namanya IPM Mendengar. IPM Mendengar. Nanti insya Allah memang ada bentuk pengawalan lah dari kami selaku pelajar Muhammadiyah. Dan juga kemarin sempat dengar, lihat di TikTok, tuh radikal itu sudah ada di Bangka Selatan. Sudah masuk di kalangan para pelajar. Jadi kan ini sebuah PR bagi kami, yang mana kami notabennya organisasi pelajar Islam di bawah naungan Muhammadiyah, harus memang benar-benar mengedukasi untuk adik-adik kami, terkhusus di SMA maupun semua sekolah Muhammadiyah, dan juga seluruh sekolah yang ada di Bangka Belitung. Ini memang benar-benar sebuah PR yang berat bagi kami para pelajar. Apalagi radikal sudah masuk, bullying makin menyebar luas, kan. Pelecehan seksual juga di kalangan pelajar itu makin marak. Nah, ini sebuah bentuk kecemasan juga bagi kami. Bagaimana kami harus menanggapi hal seperti ini, padahal juga
memang permasalahan begini ini kan permasalahan yang benar tadi kata Bung Aldi, pemerintah harus bertanggung jawab. Cuman karena kita juga sebagai pemuda, yang berarti kita juga harus turut andil di dalam membangun untuk mencapai Indonesia emas tersebut. Jadi insya Allah kami dari pelajar Muhammadiyah itu akan terus mengedukasi dan juga terus mengambil peran untuk membangun para pelajar yang berintelektual, berakhlak mulia, seperti semboyan kami juga, menwal kolami wa mayasturun, demi pena dan apa yang dituliskan. Jadi seluruh pelajar, baik itu pelajar Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah, itu harus berintelektual dan berakhlak mulia. Oke. Begitu, Bung Aldi. Ya, poinnya dari sesi kedua ini Bang Usdiar dan teman-teman semua, yang paling penting ya yang seperti kita tahu ya bahwa di kepemudaan itu bukan hanya di mahasiswa, tapi kepemudaan ini kan fungsinya, peran utamanya adalah agent of change dan agent of social engineering gitu kan, bagaimana menjadi agent perubahan dan agent yang menjaga persoalan sosial ya kan, maintenance persoalan sosial. Nah, kita sudah masuk ke detik-detik akhir sebelum diskusi santai kita selesai. Nah, yang paling tidak terakhir ini kita ingin mendengar dari masing-masing nanti menyampaikan, anggaplah di depan kita ada Presiden Prabowo, kira-kira begitu ya. Gimana harapan lah, hope gitu kan untuk pemuda hari ini, esok dan seterusnya, terutama di era kepemimpinan beliau yang saya pikir dari pidatonya juga sangat tegas soal pemuda itu harus mandiri. Nah, kemandirian pemuda itu ulang dalam pidato beliau untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, mungkin ada curhatan yang belum tersampaikan oleh teman-teman ya kan, siapa tahu podcast ini sampai ke Istana Negara gitu kan. Nah, ya minimal kalaupun tidak sampai secara audio visualnya, siapa tahu disampaikan malaikat kepikirannya. Nah, ini kan mimpi ya, apa salahnya kita bermimpi. Nah, di sisi terakhir ini kami minta kepada Bang Rusdiar, Bung Ali dan Bung Fikri untuk memberikan bukan closing statement yang harapan, seakan-akan Prabowo depan kita. Silakan Bang Rusdiar. Ya, pasti Muhammadiyah sendiri meletakkan Angkatan Muda Muhammadiyah atau kader ini kan sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah. Ya, yang pasti harapan itu tentu bergaris lurus dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh baik dari IPM, IMM maupun dari pemuda Muhammadiyah untuk memantaskan diri sebagai ya pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah. Tentu kalau kita bicara skup organisasi Muhammadiyah, ya tentu akan juga berimbas ke nasional, ke bangsa. Muhammadiyah dalam hal ini ya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikannya, turut menyehatkan dengan rumah sakitnya, dan juga mencerdaskan umat dengan kajian-kajian keislamannya. Itu harapan kami, ruang baik itu ruang politik, ruang birokrasi, ruang usaha, ini harus mulai mengarah kepada semangat perjuangan kawan yang ada di bawah, adik-adik lah maksudnya, adik-adik. Jadi jangan pernah alergi dengan namanya politik. Ini kalau kita bicara pemuda udah mager nih, udah politik urusan kami lagi nyerang, lagi nyerang, jadi tidak mikir bola politik. Tentu ini mulai terpikirkan, karena tentu politik ini bukan hanya bicara kekuasaan, tapi sebagai penentu dari kebijakan-kebijakan yang ada. Ruang-ruang birokrasi di sini kami ambil adalah birokrat sebagai pelayan masyarakat. Ada lagi cerita birokrat itu dilayani masyarakat. Birokrat itu adalah pelayan masyarakat. Tentu sejalan juga dengan apa yang digariskan kita sebagai kader Muhammadiyah. Dan terakhir itu ruang-ruang usaha kayak tadi misalkan terkait digital, peluang-peluang usaha di digital, usaha yang sekarang kan warung kopi nih, nggak tahu nih untung apa enggak, ramai gitu kan. Tentu ini juga menjadi peluang kawan. Dari ketiga hal tersebut, peran pemuda ini juga harus disupport oleh pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah itu punya tanggung jawab terkait
kesehatannya, terkait pendidikannya, terkait kebebasan berpendapatnya. Karena itu hak dasar manusia. Jadi jangan belenggu pemuda ini untuk menyampaikan pendapat. Ya kalau ngeliber dikit ya, atau istilahnya offset dikit itu kan, ya itulah pemuda. Ya. Jangan sampai nanti ketika ada penyampaian pendapat itu menjadi hal-hal yang mengganggu pemerintah. Jadi justru itu menjadi pemacu pemerintah untuk merangkul pemuda untuk bersama-sama mengembangkan potensinya untuk bangsa. Baik, luar biasa. Tuh Pak Prabowo, harapan dari Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tidak minta komisaris Bang ya? Itu ruang tadi kan ruang politik, ruang birokrat dan ruang usaha. Ya, ruang politik itu ya kalau tidak bisa DPR ya komisaris. Ya. Karena ini pernah pengalaman juga, dulu saya pernah menyalon DPRD, tidak dapat komisi 1, 2, 3, saya dapatnya komisi penyiaran. Itu kan ruang-ruang politik yang juga menjadi bagian dari diaspora kita. Baik, Presiden Prabowo saya ralat sudah ditegaskan komisaris menjadi bagian juga harus dipikirkan. Iya. Ya, terima kasih Bang Rusdiar atas harapannya, semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Tersampaikan kepada Kertanegara, amin. Iya. Terutama ke Dondasko. Nah, dari UMM, tanya gimana harapan kepada pemerintah kita untuk terkait pemuda hari ini, besok dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk harapan, kami IMM ini khususnya mahasiswa itu simpel saja. Nilai bagus. Nilai bagus itu perjuangan ya. Tapi yang sangat kami inginkan itu jangan ada pembatasan di pendapat tadi. Ya, karena ada mahasiswa yang di Jakarta kalau nggak salah. Pedro. Nah, itu masih berkasus. Jadi kami minta tolong kepada Bapak ya, berikan Bapak Presiden tolong berikan beliau itu kebebasan lah. Karena kami sekali lagi mahasiswa, kalau bukan kami yang mengkritisi pemerintah itu siapa lagi? Betul. Ya kan? Jadi kami minta tolong cuma di situ, di hak itu tolong jangan dibatasi. Ya kami tahu undang ITE kami tahu. Tapi kami minta tolong juga ketika kami mengkritisi itu tidak semuanya salah. Ya kan? 1 sampai 10 kemungkinan yang benar itu 7. Ya. Nah, yang 3-nya mungkin memang salah. Jadi kami minta tolong offset. Jadi kami minta tolong tidak total saja. Ya, offset saja. SPP. Nah, itu kalau dari kami IMM, harapan kami kepada pemerintah khususnya Bapak Prabowo, tolong jangan bungkam kami dalam mengkritisi, tolong terima itu. Karena sekali lagi kalau bukan kami yang mengkritisi Bapak, siapa lagi? Ya kan? Paling kami akan curhat dulu ke Abang Dah, itu Abang Dah, kami ini ada masalah ini ya kan? Bagaimana? Paling Abang Dah tinggal bilang, "Gas." Tunggu. Ya, paling seperti itu harapan kami. Ya, saya pikir kalau lihat perjalanan Pedro itu, Presiden sudah mengutus Menko Hukum dan Impas ya Pak Profesor Yusril sama Wamenko-nya Pak Prof. Otto Hasibuan ke lapas waktu baru ditangkap. Nah, cuman nggak tahu di peradilan ini ditolak. Nah, ini kan sudah kewenangan kekuasaan kehakiman. Ya, kita nggak tahu bukti apa mungkin yang terjadi. Mudah-mudahan ya kita berdoa saja semoga pembelaannya ya kan, pembelaan dari saudara Pedro bisa membuktikan bahwa dia tidak salah. Dan itu harus didukung oleh civil society lain ya, mahasiswa terutama yang mungkin hari itu juga ikut membersamai. Terima kasih Bung Ali ya. Semoga Presiden Prabowo mendengar. Amin. Kan? Sampai ke Kertanegara. Amin. Nah, terakhir buat sebetulnya nggak usah lagi, udah di kabinet kan, wamen haji kan. Nah, tapi karena beliau sedang di sini ya kan, katanya HP-nya ketinggalan di mana aja nggak bisa nelpon Pak Prabowo. Nomor bayar tadinya hilang. Mau nggak mau harus tetap disampaikan di forum ini. Silakan Bung Fikri. Jadi harapan kami dari Jangan komisaris, mau wamen. dari pelajar pemuda tuh insya Allah harapan untuk kedepannya yang mana memang terkait permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah hari ini. Kan banyak bully, juga pelecehan seksual, bahkan rasa hormat seorang siswa itu sudah tidak ada lagi terhadap guru. Ini jadi sebuah pandangan yang memang harus diperhatikan oleh
pemerintah, khusus lagi dari Pak Menteri Pendidikan kita sebagai pelajar dan juga ada guru itu berharap memang kedepannya pemerintah juga mengambil andil penuh terhadap kesejahteraan guru maupun juga keamanan para pelajar di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Insyaallah. Dengan MBG lancar. Ya. Itu lagi MBG jangan lupa Pak, makan beracun gratis. Nanti makan bergizi gratis. Berhubung saya juga dari pelajar Muhammadiyah tapi tingkatannya udah mahasiswa, bolehlah Pak untuk ke kampus juga. Berarti Pak Presiden Prabowo sudah betul ini kan Wamen Haji ini kan yang memperkuat program Bapak. Baik pemirsa podcast pimpinan wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung, kita sudah di akhir sesi dalam diskusi kita soal refleksi 97 tahun Sumpah Pemuda bersama para Angkatan Muda Muhammadiyah yang hadir. Ada Bang Rusdiar, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah, beserta utusan Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, PPDIM Bangka Belitung dan PWPM Bangka Belitung yang hadir. Ada Bung Ali dan Bung Fikri. Kami pamit undur diri tentunya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap selama kami berdiskusi. Tentu ini dalam rangka majelis ilmu yang mudah bisa sharing apa yang kami bahas. Tentu sifatnya ingin membangun, tidak ada niat untuk mendiskreditkan siapapun. Demikian yang untuk diskusi hari ini. Sampai jumpa di sesi-sesi lain di podcast Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung. Kami akhiri. Nasrul min wafatun qarid fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.